Pemerintah pusat akan mengirimkan sekitar 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 untuk Lampung. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pelaksanaan vaksinasi dosis pertama di Lampung per 5 Agustus 2021 baru mencapai 9,5% atau sekitar 6.666.791 dari target 6.645.226 jiwa sasaran. Vaksinasi Lampung berada di bawah rata-rata nasional. Hari ini pemerintah pusat akan mengirimkan sekitar 1,5 juta vaksin, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat kunjungan kerja di Lampung pada hari Jumat 13 Agustus 2021. Ia memaparkan, secara nasional vaksinasi nasional saat ini mencapai 22% atau menurut data per 2 Juli sebanyak 90 juta. Untuk Agustus ini akan datang sekitar 73 juta dosis vaksin. Erlangga juga mengatakan bantuan oksigen di Lampung berbasis CSR dan pemerintah juga akan membantu berupa oksigen konsentrat. Kunjungan Menko Bidang Perekonomian ini didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Ganip Warsito dan Gubernur Lampung Adinal Junaidi. Sebelum ke Mahan Agung, Erlangga sempat mengunjungi Posko Negara Ratu Lampung Selatan untuk melihat secara langsung isolasi mandiri, testing dan tracking, serta pelaksanaan PPKM di Lampung. Terima kasih, saya didampingi oleh Kepala BNPB, Kepala Letjen Ganip, beserta tentu tuan rumah Pak Gubernur. Kunjungan kami untuk melihat lapangan pelaksanaan PPKM di Provinsi Lampung, dan Lampung itu menjadi salah satu yang beberapa angkanya tinggi, dan ini tentunya menjadi pembahasan, dan juga salah satu adalah tingkat kematian yang tinggi, dan ini akan diminta kepada pemerintah daerah untuk terus mengkonsolidasikan data dan mengecek data tersebut agar data tersebut sesuai dengan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua terkait dengan vaksinasi, memang Lampung ini di bawah rata-rata nasional, dan hari ini tadi disampaikan kepada Pak Gubernur bahwa pemerintah pusat mengirim sekitar 1,5 juta vaksin untuk menambah di Provinsi Lampung. Dan pada kesempatan yang sama, beberapa fasilitas terkait dengan oksigen itu juga ada yang berbasis kepada CSR korporasi, dan juga dari pusat khusus pada hari ini juga mengirim sesuai dengan rencana, dan hari ini ada tambahan sekitar 406 oksigen konsentrator yang diharapkan bisa dibagikan kepada 15 kabupaten kota dan 17 rumah sakit. Tadi saya dan Pak Ganip sempat mampir bersama Pak Gubernur di Posko Negara Ratu, dan di Posko Negara Ratu itu kami lihat di poskonya sudah disiapkan ruang isolasi, kemudian diperlihatkan juga bagaimana mereka melakukan testing dan tracing, dan juga sekaligus mengecek bantuan sosial berupa sembako yang merupakan program dari pemerintah melalui Bulog, 10 kg beras, dan alhamdulillah seluruhnya sudah diterima oleh masyarakat termasuk perlinsos lain. Kita lihat secara nasional kita masih sekitar angka 22%, jadi tentu beberapa daerah yang belum setara dengan nasional kita dorong untuk bisa sama levelnya dengan nasional. Kita ketahui bersama bahwa jumlah vaksinasi sampai dengan bulan Juli kemarin vaksinnya sudah sekitar 90 juta, dan bulan Agustus ini diperkirakan akan datang 73 juta, sehingga tentu di bulan Agustus ini akan lebih banyak lagi yang divaksin, termasuk di Provinsi Lampung. Salah satu di dalam instruksi Mendagri bahwa testing itu idealnya 1/15. Jadi satu yang terkonfirmasi positif dilacak 15 yang lain. Namun kita dalam instruksi Mendagri tentu kita lihat tahap pertamanya 1/10 dulu. Dan 1/10 dulu ini membutuhkan swab antigen yang banyak, dan tadi Pak Gubernur sudah menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menambah jumlah pasokan dari swab antigen. Jadi, khusus di Bandar Lampung tinggi dan di beberapa lokasi lain, secara nasional mobilitas turun minus 15%.
tetapi Lampung masih di bawah 10%, sehingga tentu ini akan perlu didorong lagi. Tetapi yang berikut arahan Bapak Presiden yang juga harus dijaga adalah protokol kesehatan 1M dulu lah, menggunakan masker. Jadi kuncinya menggunakan masker, dan tadi Bupati Tenggamus maupun Lampung Tengah ya, itu sudah level 3 sehingga keleluasaan mobilitas ada dan kelihatan dari pertumbuhan ekonominya juga baik. Jadi pertumbuhan ekonomi itu berbanding terbalik dengan tingkat penyebaran kasus. Pada saat kasus tinggi, mobilitas dikunci rendah, dan tentu pertumbuhan ekonomi akan turun. Dan tentu kita berharap agar Pak Kapolda dan Danrem bisa membantu untuk mengerem mobilitas. Dan kalau kita belajar di Pulau Jawa, dilakukan penyekatan agar mobilitas itu terhambat. Jadi itu beberapa hal yang bisa dilakukan, dan hadir Forkominda termasuk Kapolda, Pangdam, dan Kajati diharapkan ini bisa memberikan ketegasan dalam penegakan disiplin. Jadi pertama tentu kita lihat kalau kita meningkatkan testing, jumlah pasti meningkat. Tetapi kalau jumlah meningkat karena kita melakukan testing, berarti kita menemukan mereka yang terkena. Nah itu satu hal yang baik. Yang harus diimbangi adalah ketersediaan rumah sakitnya. Bed occupancy rate-nya harus ditekan rendah, dan salah satu adalah menambah konversi dari rumah sakit biasa menjadi rumah sakit COVID, dan targetnya 40%. Tetapi di antara itu meningkatkan yang namanya isolasi terpusat. Nah oleh karena itu dalam rapat ini kami dorong untuk isolasi terpusat, yaitu konversi asrama haji, tempat-tempat diklat. Nah Kementerian PUPR akan membantu di situ, dan ditambah lagi juga ada isolasi terpusat dalam bentuk kapal. Nah ini tadi kami bahas dengan Pak Gubernur. Makassar sudah melakukan itu, Bitung dalam proses, dan karena Lampung punya pelabuhan panjang yang bisa ideal untuk kapal merapat. Nah ini juga isoter yang bisa dibantu oleh pusat. Kalau di Jakarta ada RSDC Kemayoran, karena di sana banyak gedung milik pemerintah termasuk Wisma Atlet dengan jumlah besar. Maka dari pusat melalui BNPB, melalui Pak Ganip juga bisa membantu dalam bentuk isolasi terpusat tetapi di atas kapal. Dari Bandar Lampung, Dwi Desa Putra melaporkan.